Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan kebaikan-kebaikan yang lain Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur atas semua nikmat dan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ketika berada di antara para sahabatnya, beliau pernah berkata, "Ad-dinu nasihah," kata beliau. "Ad-dinu nasihah. Ad-dinu nasihah." Agama itu, kata Nabi, adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Mendengar apa yang dikatakan oleh oleh Nabi ini tadi, maka para sahabat pun bingung. Agama kok nasihat, kata mereka. Lalu mereka mengatakan, kalau nasihat siapa yang hendak dinasihati? Maka mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, "Liman ya Rasulullah?" Kalau agama itu memang nasihat, maka yang perlu dinasehati siapa? Untuk siapa nasihat ini? Maka kemudian Nabi SAW pun mengatakan, "Lillah." Nasihat itu untuk Allah, wali kitabih, dan untuk kitabnya Allah, wali rasulih, dan untuk rasulnya Allah, wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan juga untuk kaum muslimin secara umum. Dari hadis ini, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, dari hadis ini kita menjadi tahu bahwasanya agama Islam yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai agama nasihat, memang agama ini dibangun di atas nasihat, dan pokok daripada agama ini pun adalah nasihat. Apa nasihatnya? Agama ini datang, agama ini disampaikan oleh Nabi SAW dengan satu tujuan, untuk menjadikan manusia itu lebih baik, untuk menjadikan manusia itu keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang, untuk menjadikan manusia keluar daripada kesyirikan menuju kepada pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan oleh Nabi SAW ketika beliau menyampaikan agama ini, dan semua itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan saling menasehati di antara sesamanya. Makanya kalau kita baca surat Al-Asr, itu kan ada ayat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini disebut dengan kalimat wasiat, akan tetapi ini sama saja dengan saling menasehati, saling mewasiati, saling menasehati dengan kesabaran, dengan kebenaran, dan saling menasehati dengan kesabaran. Artinya antara satu orang dan orang yang lainnya selalu saling bertukar nasihat. Kenapa mereka bertukar nasihat? Karena mereka menginginkan kebaikan. Makanya ayat dalam surat Al-Asr itu mengatakan seperti apa? Innal insana lafi khusr. Semua manusia, semua tanpa terkecuali, manusia semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, lafi khusr, benar-benar dalam kerugian. Lalu bagaimana untuk melepaskan daripada kerugian ini tadi? Bagaimana caranya agar manusia tidak menjadi makhluk yang rugi? Allah Subhanahu wa taala memberikan ada beberapa cara, dan salah satu cara dari beberapa cara tersebut adalah saling menasehati, saling berwasiat dengan kebaikan, dengan kebenaran, dan dengan kesabaran. Nah, ini pentingnya nasihat ketika dikatakan oleh Nabi SAW. Artinya agama ini dibangun di atas itu semua. Bahkan kalau dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat, ya agama ini nasihat. Ketika kita masuk ke dalam Islam, maka kita dinasehati, seolah-olah disuruh untuk melakukan semua yang diperintahkan di dalam Islam. Makanya apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah.
wahai orang-orang beriman, kalau kamu ini seolah-olah Allah mengatakan kalau kamu sudah masuk Islam maka udkhulu fis silmi kafah. Kalau kamu sudah masuk dalam agama Islam ini, masuklah secara total. Artinya rubah semua aturan dan pakai di dalam kehidupan kalian ini aturan yang telah diatur oleh agama Islam yang kalian ikuti ini tadi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya agama ini ya sumber daripada nasihat. Bahkan kata Nabi, nasihat itu ya agama ini nasihat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan nasihat ini adalah perkara yang akan menjadi ukuran akan kekuatan iman seseorang, akan kekuatan agama seseorang, akan kekuatan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Man lam yansah lillahi wa li a'immah wa lil 'amah kana naqisad din." Orang yang tidak mau menasehati dengan karena Allah, atau menasehati untuk Allah dan menasehati untuk pemimpin serta menasehati sesama kaum muslimin secara umum, kana naqisad din, maka orang itu agamanya kurang. Artinya karena ini ukuran daripada keimanan seseorang, ukuran daripada kekuatan agamanya, ukuran daripada kekuatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini tidak mereka lakukan, ketika kita masuk ke dalam Islam lalu kita melupakan tentang nasihat yang dikatakan oleh Nabi SAW, untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin dan untuk para mukminin secara umum. Ketika kita melupakan itu atau kurang dalam masalah ini, maka kata Imam Adz-Dzahabi, kana naqisad din, agamanya orang ini kurang. Ini berkaitan dengan nasihat. Artinya ini menjadi sesuatu yang utama di dalam agama Islam. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya, yang afdal, muslim yang afdal itu, atau amalan yang afdal yang dilakukan oleh seorang muslim itu seperti apa ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, an-nushu lillah, menasehati karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Darda mengatakan, orang yang menasehati ini tadi, seorang penasehat ini dikatakan adalah sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya nasihat itu selalu menginginkan kebaikan. Ya kan? Orang ini selalu menginginkan kebaikan dengan nasihatnya. Maka orang yang seperti ini, kata sahabat Rasulullah Abu Darda, adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita melihat, apa sih kok sampai sebegitunya nasihat ini? Kita ingin memahami seperti apa nasihat itu, makna daripada nasihat itu seperti apa. Nasihat itu kalau secara istilah itu maknanya adalah iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ya, seperti tadi, kalau pian menasehati anak pian, masuk berapa nilainya? Nilainya 70, bah. Besok-besok kalau nilai itu 50 aja, jangan 70, 50. Kadang mungkin nasihat itu selalu menginginkan yang lebih baik. Iradatul khair lil ghair, menginginkan sesuatu yang baik untuk orang lain. Itulah yang disebut dengan nasihat, dan ini dipakai di dalam secara istilah. Lalu kalau secara bahasa, nasihat itu apa maknanya? Dalam beberapa penjelasan para ulama, nasihat itu salah satu maknanya adalah khalasa. Khalasa itu memurnikan. Artinya sesuatu kalau perlu dinasehati itu perlu dimurnikan. Ini ada seseorang minum khamr, seharusnya yang baik, yang tidak melanggar itu yang tidak minum khamr. Maka bagaimana caranya? Dimurnikan dia ini, dijadikan manusia biasa yang tidak meminum khamr, dilepaskan khamr daripada dirinya. Itu maknanya nasihat. Makna nasihat yang lain adalah takhallus. Takhallus itu membebaskan. Artinya ketika seseorang itu dalam keadaan perlu dinasehati, artinya orang itu punya sesuatu yang menempel pada dirinya yang harus dihilangkan. Maka dengan nasihat ini takhallus, dia dibebaskan daripada jeratan kejelekan yang menempel pada dirinya. Nah, ini makna nasihat. Makanya ini dipakai oleh para ulama untuk menjelaskan tentang beberapa makna daripada nasihat. Dan nasihat kita perlu ingat, seseorang menasehati manusia yang lain itu ada dua tipe manusia yang menasehati. Ada satu manusia yang menasehati seseorang ini cuma pura-pura nasihat.
ujungnya mereka ingin menjatuhkan orang tersebut, seolah-olah dia menasehati, seolah-olah dia memberitahu. Bahkan terkadang dengan memberitahukannya dia kepada orang lain, dia sebarkan aib orang ini, dia beritahu orang ini di depan orang banyak. Pak Haji, pian itu kalau parkir jangan sembarangan di situ, misalnya ulun ngomongnya di atas mimbar. Akhirnya apa? Sidin ini kalau parkir di muka lawang persis, misalnya orang hendak masuk ke masjid ngalih, saya ngomongnya seperti ini. Tujuan saya bukan cuma untuk memberitahu Sidin supaya lebih baik, tidak. Tujuan saya untuk menjadikan Sidin supan. Tujuan saya untuk menjadikan Sidin ini diketahui oleh semua orang bahwasanya yang parkir di depan pintu itu kendaraan Sidin. Nah, ini satu gaya orang menasehati seperti itu. Makanya para ulama menjelaskan, kalau kamu menasehati seseorang, bagaimana agar nasihat itu bisa masuk ke dalam orang tersebut dan akan bisa membebaskan orang itu daripada kejelekan, maka lakukan nasihat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menginginkan menasehati seseorang, inginkan benar-benar untuk mencari ridhonya Allah dan menginginkan kebaikan bagi saudara yang kita nasihati, karena nasihat yang baik itu merupakan salah satu hak daripada orang Islam. Nabi bilang, hakul muslim alal muslim sittun, haknya orang Islam atas orang Islam yang lain itu ada 6 macam. Salah satunya, kata Nabi SAW, wa idastansahaka fansahhu, kalau kamu diminta untuk memberikan nasihat, maka nasihati dia. Dan cara dalam menasihati adalah dengan cara-cara yang baik. Bahkan mungkin saya pernah cerita cara baik yang ditunjukkan oleh cucu Nabi SAW, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Suatu hari beliau itu melihat ada orang tua yang kurang bagus wuduknya salah. Orang ini wuduknya keliru. Lalu kemudian Hasan dan Husain ini ingin menasehati orang ini, tapi ini anak kecil. Kira-kira pian kalau dinasehati kakanakan nggak, Pak? Lapau kah jar kita kan kayak itu. Kalau kurang ajar ini hendak memadahi orang tua, ya kan? Kan kita kayak itu biasanya, Pak. Tapi dua orang cucu Nabi SAW ini pintar, ya kan? Lalu mereka mengatakan kepada si paman ini tadi, wahai paman, saya dengan saudara saya ini tengah berdebat dan berselisih. Tentang masalah apa, jar pamannya? Jar si paman ini tadi, tentang masalah wudhu. Coba kamu perlihatkan wudhu kamu. Jadi mereka mengatakan, kami ingin paman yang menjadi pengadil di antara kami, untuk mengadili siapa di antara kami yang benar. Maka pamannya bilang, coba tunjukkan wudhu kamu. Wudhulah si Hasan dengan cara wudhu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Setelah itu wudhulah si Husain dengan cara wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Melihat dua anak kecil ini berwudhu, maka si paman ini mengatakan, tidak wahai anakku, wudhu kalian itu benar, yang salah itu wudhunya paman. Aku tadi wudhuku salah, yang salah itu wudhunya paman, wudhu kalian benar semua ini. Nah, ini cara mereka untuk menasehati orang lain. Nah, ini yang terkadang kita tidak punya, Pak. Kadang-kadang kita ini menasehati seseorang itu dengan emosi, menasehati seseorang itu dengan marah, menginginkan orang ini jatuh. Itu nasihat kata kita, padahal itu bukan nasihat. Bukan seperti itu nasihat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yang diperintahkan oleh Nabi untuk menasehati manusia dengan nasihat-nasihat yang baik. Nah, terkadang kita kan seperti itu, menasehati orang itu seperti itu. Kadang-kadang menasehati sambil bermamai-mamai. Kada dihirani orang bian, Pak, kalau menasehati orang sambil bermamai, orang kada ketuju. Sambil marah-marah kita menasehati orang. Orang tidak suka dengan nasihat yang model seperti itu. Nah, ini berkaitan tentang nasihat. Lalu Nabi SAW pun mengatakan, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, untuk siapa wahai Nabi nasihat tersebut? Maka Nabi pun mengatakan, lillah. Nasihat itu untuk Allah. Mungkin kita akan mikir, kayak apa Allah dinasehati, ya kan? Ketulahan kita kalau menasehati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menjelaskan, menasehati Allah itu maksudnya bukan kita memadahi Allah. Allah kada perlu dengan apa yang dia lakukan dengan nasihat kita, tidak perlu. Allah tidak akan pernah ditanya tentang apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kalian wahai manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kalian itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian perlu nasihat. Nasihat kepada Allah bermakna manusia ini memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Ikhlas tadi murni, dengan nasihat ini tadi. Makna nasihat murni salah satunya, dengan ikhlas dan mengikuti agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala adalah dakwah kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Karena sesungguhnya kita semua ini punya perintah untuk berdakwah. Kita punya perintah semuanya untuk berdakwah, dan seutama-utamanya dakwah adalah ketika seseorang itu memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Sahabat ditanya oleh Nabi tentang apa itu hak Allah, maka hak Allah adalah untuk ditauhidkan. Orang yang mensyirikkan Allah, yang menyekutukan Allah, berarti orang ini telah mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala. Dia telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak menyerahkan sesuatu yang seharusnya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tugas semua orang untuk mengajarkan tauhid kepada siapa? Kepada siapa saja yang mereka mampu. Mampu kepada diri kita dulu kita ajari. Mampu kepada anak istri kita, ajarkan kepada mereka. Mampu lebih luas lagi, ajarkan kepada mereka untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ini bentuk memenuhi nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau nasihati Allah ya bukan berarti kita memadahi Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti itu. Tapi menasehati Allah adalah seperti ini. Dan kemudian menasehati menjadi penasehat untuk Allah Subhanahu wa taala, selain mendakwahkannya juga membela agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah ini perlu, bukan kita ini Allah perlu dibela, tidak. Agama Allah ini perlu bagi kita untuk membelanya. Yang perlu itu kita, Pak. Bukan agamanya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Nggak perlu sebetulnya kalau mau cerita dibela, tapi kita yang perlu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu membela agama Allah? Karena kita ingin kebaikan. Dan salah satu kebaikan adalah ketika kita ini menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat cerita salafus saleh seperti apa mereka itu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum Muhajirin itu mereka pindah dari Makkah menuju ke Madinah hanya untuk membela, menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala dan penolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggalkan semua dunia mereka dengan satu tujuan, menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan dapat keuntungan kalau kita membela agama Allah? Kalau pian jadi terdakwa misalnya, ya, kalau terdakwa pembunuhan berencana misalnya, ya, kalau Pak terdakwa, pian kan perlu pembela. Entah pembelanya siapa, pengacara siapa, kan pian perlu pembela. Pembela ini pasti akan menjadikan manfaat untuk yang dibela. Tapi pembelaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala bukan manfaatnya kepada yang dibela, tidak. Kebalikannya, Pak. Manfaat membela agama Allah itu kepada yang membelanya, bukan yang dibela. Nah, ini antiknya agama Allah. Uniknya ketika orang itu berbicara tentang pembelaan kepada selain daripada agama Allah dan kepada agama Allah. Yang dapat untung itu kita kalau kita membela agama Allah Subhanahu wa taala. Minimal keuntungan kita akan menjadikan catatan kebaikan bagi diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita menasehati Allah, tapi menasihat kepada Allah itu adalah dengan mentauhidkan Allah, mendakwahkan pentauhidan kepada Allah dan menjadi pembela agama Allah. Karena Allah mengatakan in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu jadi pembela agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Apakah cuma menolong? Tidak. Wa yuthabbit aqdamakum. Kaki kalian akan dikokohkan, artinya kalian akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kalian menjadi pembela agama Allah. Artinya kelihatan dari ayat itu, Pak, bahwasanya Allah tidak perlu sebetulnya dengan pembelaan kita.
Allah mengatakan kalau kamu membela Allah maka agama Allah akan seperti ini, kalau kamu membela Allah agama Allahnya akan seperti ini. Tidak, Allah tidak mengatakan seperti itu. Ketika kita diberikan perkataan oleh Allah, kalau kamu bela agama Allah maka Allah akan bela kamu. Nah seperti itulah, langsung keuntungan itu langsungnya datang kepada kita. Allah tidak sebutkan keuntungan Allah akan menjadi begini, agama Allah akan menjadi begini, tidak, tapi keuntungan itu langsung diberikan Allah kepada orang yang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap muslim itu sudah sepatutnya, sudah seharusnya mengambil bagian di dalam urusan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa caranya? Cara masing-masing, Mbak, selama cara itu dibenarkan oleh syariat. Jangan kayak dulu berapa tahun yang lalu membela agama Allah, caranya kayak apa? Kita bom kantor polisi misalnya. Nah, ini ngawur ini, Pak. Ini bukan membela agama Allah, ini malah mengacaukan urusan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Bom diandak di perapatan misalnya, ya Allah, lampu merahnya dikosletakan jadi hijau berataan, nah orang tertuyuk di tengah, bomnya meledak misalnya. Nah ini ngacau kalau seperti itu, bukan membela agama Allah, tapi ini merusak agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, liman ya Rasulullah, lillah wali kitabih, dan kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa nasihat kepada kitab Allah? Apa kitabnya pian ikuti terus pian nasihati kayak ini? Tidak mungkin. Nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ini salah satunya adalah dengan beriman kepada kitab, semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, Rasul itu beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga orang-orang beriman. Artinya orang-orang beriman ini beriman dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja itu? Ya, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ini kita semua mengimaninya, bahwasanya semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah kitab samawi. Perkara hari ini mereka dirubah, itu kada tahu, kita bukan beriman kepada itu, tapi kita beriman Allah pernah menurunkan Zabur, Allah pernah menurunkan Taurat, Allah pernah menurunkan Injil, dan Allah menurunkan Al-Quran yang ada di hadapan kita. Kita imani semua itu tadi. Lalu kemudian bentuk daripada nasihat kepada kitabullah adalah dengan menjadikan bagian kita, yakni bagian kitab Allah untuk kita ini apa, Pak? Al-Quran. Bagian kita Al-Quran, kita terkena taklif dengan Al-Quran, ini bagian kita, ya kan? Artinya kita ini terkena aturan yang dibawa oleh Al-Quran. Maka seperti apa cara bagi kita ini menjadi penasehat bagi kitab Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama dijelaskan oleh para ulama adalah dengan membacanya, mentadabburinya, dan kemudian mengamalkan Al-Quran tersebut. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian itu tidak mentadabburi Al-Qur'an, atau mungkin karena di dalam hati kalian ada kuncinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita bisa tahu ketika seseorang itu mentadabburi Al-Qur'an, yang diobati pertama kali oleh Al-Qur'an itu hati mereka, Pak. Hati yang terus disirami oleh Al-Qur'an akan menjadi hati yang sehat, hati yang baik. Lalu apa efek daripada hati yang baik? Nabi mengatakan, fa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Di dalam badan itu ada segumpal darah, segumpal daging yang kalau dia baik akan baik semua, kalau jelek akan jelek semua. Apa segumpal ini tadi? Dia adalah hati. Hati ini, kata Allah, Allah ketika mengatakan tentang tadabbur Al-Quran, itu urusannya dengan hati. Artinya tadabbur Al-Quran, memahami isi Al-Quran, mengerti tentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, itu sejatinya untuk menjadikan hati kita ini hati yang baik, hati yang selamat, hati yang sehat. Apa efek ketika orang itu hatinya sehat? Seperti dikatakan oleh Nabi, apa yang dilakukannya akan menjadi sehat pula, apa yang dilakukannya akan menjadi baik pula ketika mereka ini mampu mentadaburi Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ini sebagai bahan untuk mengobati hati-hati mereka. Kemudian yang kedua, menghafalkan, artinya menjaga Al-Quran daripada perubahan. Dan ini
dilakukan salah satunya Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya kan? Kami yang menurunkan Al-Quran, lalu kami pula yang menjaganya. Seperti apa cara Allah menjaga? Dulu kalau Allah menjaga satu kaum, menjaga sesuatu, kalau ada orang mau merusak, langsung didatangkan Jibril. Wahai Jibril, itu angkat gunung, itu timbai lawan mereka. Kalau ada orang sesuatu yang melakukan sesuatu yang Allah menganggap ini akan merusakkan sesuatu, Allah katakan, tenggelamkan dia ke dalam bumi. Tapi bagaimana dengan Al-Quran? Bagaimana kalau ada orang yang akan merusakkan Al-Quran? Bagaimana kalau ada orang-orang yang akan merubah Al-Quran? Maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satunya dengan menjadikan Al-Quran ini mudah untuk dihafalkan. Al-Quran mudah untuk dihafalkan, sehingga banyak dari mungkin adik-adik kita, anak-anak kita yang menjadi penghafal Quran. Terus yang lain lagi sampai dimunculkan dalam hati mereka itu apa, Pak? Sekarang anak-anak muda sekarang, Pak, dimunculkan dalam hati mereka itu keinginan untuk menghafal Al-Quran. Apa cita-citanya? Mau hafal Quran. Sampai sekolah hafal Quran ini kalau masuk 20 juta aja kecil ya kalau Pak. Dibayar lawan orang. Karena apa? Karena ingin anak-anak mereka menjadi anak-anak yang menghafalkan Al-Quran. Antum kira itu jalan dengan sendirinya? Tidak. Itu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran? Dengan Allah mudahkan seperti ini, dengan dibukanya hati-hati orang tua untuk menjadikan anak-anak mereka ini menjadi para penghafal Al-Quran. Mereka bangga ketika anak mereka ini mampu dan cinta kepada Al-Quran, mampu menghafal dan cinta kepada kitab Allah Al-Quran ini tadi. Nah, ini semua aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Al-Quran. Penjagaan Al-Quran itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Seandainya Allah tidak mengatur seperti itu, Pak, ada orang yang merubah Al-Quran langsung gentengnya roboh, pecah, kepalanya mati, ya kan? Ada yang habis merubah Al-Quran hendak dibawanya ke percetakan untuk dicetak, di tengah jalan ditabrak tronton misalnya. Allah mau jaga itu. Tapi dengan apa Allah menjaganya? Dengan ilmu juga Allah menjaganya, karena Al-Quran sumber ilmu, dijaga dengan sesuatu yang baik pula. Ini salah satu nasihat kita kepada Al-Quran. Ketika orang ini berusaha untuk menghafalkan, waduh Ustaz, kalau umur sudah nang kayak ini, nang dipikirkan ini dapur hari-hari, hendak menghafalkan ini ngalih. Yang sudah tua itu pun kayak itu juga, nang dipikirkan penyakit hari-hari. Makanya orang tua kalau berdapat orang tua nang ditakunakan apa, Pak? Hah? Basi penyakit apa ya kalau? Beingunan apa? Cakap beingunan burung, beingunan kucing, karena ini beingunan penyakit ya kalau yang dipandirakan itu. Nah, mungkin kita tidak bisa lagi, Pak, mungkin kita tidak mampu lagi, akal kita sudah, otak kita mungkin sudah kada sanggup lagi. Maka bagaimana caranya? Ya generasi muda, anak-anak kita, cucu-cucu kita, jadikan paling tidak satu saja dari generasi kita ini menjadi orang-orang yang dekat dan cinta dengan Al-Quran. Satu saja kalau mana. Misalnya ada kawa berataan, sebuting barang, seikung barang, lakian kah, binian kah, tidak ada masalah. Ini yang dimaksud dengan menjadi penasehat untuk Al-Quran. Lalu apalagi makna menasehati Al-Quran? Memuliakan Al-Quran. Al-Quran ini kitab, kalau kita lihat ya kitab seperti kitab-kitab biasa, tapi dia punya nilai. Dalam satu syair itu disebutkan, alam tara jildal haqiri tuqubbilan bithughri lamma sara jildal mushaf. Apakah kamu pernah melihat kulit kambing yang hina, kulit kambing yang kadada orang hendak menukarinya, tapi kulit kambing itu dicium? Kapan kulit kambing itu dicium? Ketika dia dijadikan sampulnya Al-Quran, dicium orang. Cobai sampul tadi sebelum jadi kulit sampulnya Al-Quran, suruh orang mencium, muntah, Pak, ya kalau berbau. Tapi dicium dengan sebab apa? Dengan sebab dia dekat dengan Al-Quran. Maka apa hikmah yang bisa kita ambil? Orang yang dekat dengan Al-Quran, orang ini memuliakan Al-Quran, maka apa yang terjadi? Bukan yang tampak itu terus Al-Qurannya jadi mulia. Tidak, karena Al-Quran kita tahu sudah mulia. Orang yang memuliakan Al-Quran, dirinya yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada hafidh Quran misalnya, ada orang menghafal Quran, ya kan, tahu kita, misalnya pian aja sudah di sini, pian punya imam besar misalnya, ya kalau guanal benar imamnya sudah, ya kan. Terus kira-kira ada Syekh Sudas datang ke sini, siapa yang pian suruh jadi imam? Kira-kira siapa, Pak? Hah? Imam pian, sudah sih kamu di belakangnya, ini imamnya. Kira-kira kayak apa, Pak? Syekh Sudas yang Syekh Fadl, antum yang jadi imam untuk kami. Kenapa?
dia kita muliakan. Kenapa kita muliakan dia? Dari mana pian kenal Syekh Abdurrahman As-Sudais itu dari mana, Pak? Dari kitabnya? Pernah baca kitabnya Syekh Sudais? Kada. Pian tahu dari mana, Pak? Dari mendengarkan rekaman suara beliau ketika menjadi imam membaca Al-Qur'annya itu. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah khawatir, dekatlah dengan Al-Qur'an, antum pasti mulia. Pasti antum mulia. Muliakan Al-Qur'an, antum pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Al-Qur'an ini karena dia bukan kitab biasa, meletakkan Al-Qur'an pun orang itu pilih-pilih, Pak. Ya kan? Sampai di ekspedisi aja kalau sudah kirimannya itu Al-Qur'an, kuli-kuli nang ya kadang-kadang ada di antara mereka ini yang sholatnya cuma sampai maghrib aja misalnya ya, kalau kada tapi ya puasa kada jua misalnya, ada sebagian di antara mereka. Tapi kalau sudah melihat Al-Qur'an, ini paketan Al-Qur'an hendak dijajak-jajak, jangan deh Qur'an itu, jangan. Dipadahinya kayak itu, Pak. Padahal mereka tidak ngerti tentang itu, tapi kemuliaan Al-Qur'an ini sampai kepada hati mereka dan mereka faham cara memuliakan Al-Qur'an. Karena tidak boleh memang Al-Qur'an kita andak asan ini mic-nya pina miring terus kita ganjal bawahnya lawan mushaf. Nah, ini tidak tepat. Bahkan sebagian ulama mengatakan, orang yang bukan sebagian ulama, bahkan kesepakatan para ulama, orang yang menghinakan Al-Qur'an dengan melemparnya ke tong sampah atau ke tempat-tempat kotor, maka kafir orang tersebut, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bentuk memuliakan Al-Qur'an lagi seperti apa? Tidak membaca Al-Qur'an ketika mereka tidak dalam keadaan berwudu. Itu salah satu bentuk ikram, takrimnya kepada Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an. Dia tidak mau baca kalau dia tidak wudu, meskipun ini adalah perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama. La yamassuhu illal mutahharun. Ada yang memaknai tidak memegangnya kecuali dalam keadaan suci, ini disebut para malaikat maksudnya. Dan satu lagi pendapat mengatakan tidak, itu untuk kita. Makanya kalau kita mau baca Al-Qur'an harus wudhu dulu kata mereka. Nah, ini kita terlepas daripada itu. Tapi wudhunya sendiri ketika akan membaca Al-Qur'an itu bentuk memuliakan Al-Qur'an. Bahkan Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala bukan hanya membaca Al-Qur'an beliau berwudhu, ketika beliau membaca hadis Nabi SAW beliau pun berwudhu terlebih dahulu. Imam Malik punya kajian di Madinah, kajian hadis. Itu kalau mau ngajar hadis, mau buka kitab hadisnya Nabi SAW, itu beliau berwudhu dulu untuk menghormati apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ini nasihat kepada Al-Qur'an. Lalu nasihat yang ketiga, nasihat lir Rasul. Nasihat kepada Rasul seperti apa? Ini ya pada umumnya iman kepada para Rasul tersebut, terkhusus kepada Rasul SAW yang berkaitan langsung dengan kita, dan mengikuti apa yang dibawa oleh para Rasul tersebut, atau mengikuti yang dibawa oleh Rasul SAW. Iman kepada apa yang dibawa oleh Nabi, dan kemudian menjalankan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan menjalankan apa saja yang dibawa oleh Nabi SAW ini dikenal dengan nama mengikuti sunnah. Menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi SAW, ini namanya bid'ah. Nah, ini perintah. Artinya orang yang melakukan bid'ah itu dia tidak menunaikan nasihatnya untuk Nabi. Orang yang selalu berusaha berada di atas as-sunnah, berarti orang ini pun melakukan apa yang disebut menasehati Rasul SAW. Ini yang pertama. Kemudian juga termasuk memuliakan Nabi. Nabi itu mulia, beda dengan kita. Loh Ustaz, di Quran itu kan ada innama ana basyarum mithlukum. Iya betul, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini kata Nabi adalah manusia biasa seperti kalian. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir, kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan Nabi itu sama dengan kita, itu basyar. Yang dipakai kalimat basyar. Basyar itu apa? Kulit pian ini namanya basyar. Lalu apa hubungannya kok Nabi itu sama kulitnya dengan kita? Maksudnya secara khilqah, secara bentuknya Nabi itu sama dengan kita. Nabi sama dengan kita. Nabinya kada pakai model raksasa misalnya, kada juga. Atau nabinya muslim di belakangnya ada sayapnya, kada juga. Nabinya sama lawan kita. Sampai dikatakan Nabi itu ya jalan di pasar.
dan juga makan seperti kita makan. Sampai beliau mengatakan, saya ini kata Nabi menikah, saya juga tidur kata Nabi SAW, saya juga makan kata Nabi SAW. Yang ini seperti kita secara basyariyah, ya kan? Tapi secara secara dalamannya, secara hakikatnya, secara insaniyahnya, Nabi beda dengan kita. Nabi beda dengan kita. Menyumpahi pian itu berdosa, Pak. Tapi kalau pian menyumpahi Nabi, pian kafir. Lu katanya sama manusianya ajarnya, ya kan? Lah kok beda perlakuannya? Ya karena memang tidak sama. Sama manusianya, tapi secara makhluknya ini tadi, secara dalamannya beda kita dengan Rasul SAW. Bicara takwa, beliau puncaknya takwa. Bicara iman, beliau puncaknya iman. Bicara sabar, beliau puncaknya sabar. Bicara ilmu, beliau puncaknya ilmu, ya kan? Itu semua dalam, itu semua amalan-amalan yang ada di dalam jiwanya beliau SAW. Lah kita bicara ilmu, kita paling bawah urusan ilmu. Bicara iman, iman kita naik turun kayak nilai tukar rupiah lawan dolar, ya kalau bicara-bicara yang lain seperti itu punya kita. Rasul tidak pernah seperti itu, naik terus Rasulullah di puncak, tidak pernah turun lagi punya beliau SAW. Nah ini ketika manusia orang memuliakan Nabi SAW dan mereka menganggap bahwasanya manusia itu, kita itu beda dengan Rasul SAW. Kadang-kadang kita ini dikajalinya ayat innama ana basyarum mislukum. Rasulullah itu sama lawan kita, sama, kan ada bedanya lawan kita. Iya, secara basyariah. Tetapi secara dalamannya, secara insaniyahnya, secara ruhiyahnya beda Rasul SAW dengan kita. Jangan disama-samakan. Nah ini salah satu menasihati Rasul SAW. Lalu kemudian yang berikutnya adalah nasihah li a'immatil muslimin. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Kaum muslimin itu punya pemimpin dua, Pak. Pemimpin dalam urusan keagamaan dan pemimpin dalam urusan kenegaraan. Pemimpinnya kaum muslimin itu dua. Jadi maksudnya yang disebut pemimpin di dalam urusan kaum muslimin itu, yang satu adalah ulama, ya kan? Yang kedua adalah pemimpin yang disebut ulil amri atau presiden atau apa, gubernur atau apa. Nah itu pemimpin dalam artian seperti itu. Karena ketika Ibnu Abbas menafsirkan ayat ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum, ulil amri ini siapa wahai Ibnu Abbas? Al ulama, mereka adalah ulama. Makanya kita ini harus punya ulama dan punya panutan para ulama, dan ini yang kita akan mengikuti apa yang mereka katakan. Karena apa? Karena dalam urusan agama kita tidak bisa tanya gubernur, Pak. Pak Gubernur, hukumnya makan riba apa, Pak Gubernur? Ya kan tahu gubernurnya. Kalau urusan untuk keduniaan kita tanya kepada mereka. Pak, ini mau naik pesawat terbang harus vaksin berapa kali? Oh, harus pakai dosis 5 misalnya. Ya kalau ya sudah, pian suntik aja 5 kali supaya dosisnya 5. Itu mereka bisa jawab. Untuk bikin surat ini, oh perlu syaratnya ini. Ini urusan mereka dalam urusan kepemimpinan, urusan keduniaan. Tapi untuk urusan akhirat, siapa pemimpin kita? Para ulama yang menuntun kita kepada kebaikan, yang menjaga diri kita daripada fitnah. Ini para ulama. Maka apa yang harus dilakukan? Dimuliakan ulama ini, Pak. Tidak boleh ulama itu kita remehkan, tidak boleh ulama itu kita caci maki, kita hinakan, kita rendahkan. Oh, dia salah Ustadz, ulama ini punya salah, karena dia manusia pasti salah. Tapi kesalahan mereka dengan kebaikan mereka mana yang lebih banyak? Ketika kebaikan mereka itu lebih banyak, maka tetap mereka adalah orang-orang yang mulia. Kita ambil daripada mereka ini kebaikan-kebaikan mereka, dan kita tutupi kesalahannya, bukan diumbar kesalahannya, ditutupi kesalahan mereka ini. Kenapa? Karena kebaikan mereka ini lebih banyak. Ini tentang ulama. Yang tentang ulil amri seperti apa? Pemimpin urusan kenegaraan, ya tetap taat selama ketaatan kita itu tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat kita kepada ulil amri. Kalau nasihat kepada sesama muslim, ya menjadi saudara sesama muslim, ya artinya yang saling menghormati antara sesama muslim, ingatkan kesalahan mereka, artinya mencintai sesama muslim. Bahkan mencintai sesama muslim ini dikatakan oleh Allah Subhanahu, dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk daripada kekuatan iman seseorang, ya kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu li nafsihi, hatta yuhibba li nafsihi ma li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tidaklah orang itu dikatakan sempurna keimanannya kecuali dia senang apa-apa yang ada pada saudaranya itu seperti dia juga senang kalau sesuatu itu ada pada dirinya. Nah, artinya apa? Tidak punya hasad. Kalau saudara saya itu dapat kawa menukar, misalnya kawa menukar mobil mewah misalnya, saya senang. Kenapa? Karena saya pun senang kalau saya bisa punya mobil mewah. Saudara kita ini punya istri cantik, 2 ikung malah, bininya bungas keduanya. Ya kalau jar kita apa kalau kada senang? Inya pakai pelet jar kita. Tapi kita kalau senang dengan mereka tidak. Saya senang dia mendapatkan istri 2 ikung, istrinya cantik-cantik. Kenapa? Karena saya pun kalau dapat nang gaya itu senang. Ya kalau, nah ibu-ibu tertawa. Nah seperti itulah Pak contohnya, senang dengan apa yang didapat oleh saudaranya meskipun pada saat tersebut dia tidak mendapatkannya. Nah ini kira-kira beberapa perkara yang bisa dijelaskan berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Sebetulnya masih ada beberapa lagi yang perlu dijelaskan, tapi waktunya berhubung sudah habis. Ya kalau insyaallah karena akan diselip-selipkan di kajian-kajian yang akan datang insyaallah. Aku qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.